Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul... Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Jadi gini ceritanya. Di awal film tentara Bosnia yang bernama Ciki dan teman-temannya lagi menuju mau bergabung dengan pasukan Bosnia yang lainnya. Tapi karena kabutnya sangat tebal, mereka memutuskan bersembunyi di sana dan melanjutkan besok pagi. Kemudian pas besok paginya, mereka kira dari kejauhan itu adalah rekan-rekannya. Tapi ternyata itu pasukan musuh Serbia. Dan tiba-tiba... Sampai akhirnya cuma tinggal Ciki sendirian sedangkan rekan-rekan yang lainnya harus tewas. Lalu dari kamp pasukan Serbia, kaptennya minta 2 orang prajurit buat pergi ngecek ke tanah tak bertuan itu. Barangkali masih ada pasukan Bosnia yang selamat dan bersembunyi di sana. Tapi prajurit-prajuritnya pada diam aja, nggak ada yang mau jadi sukarelawan. Akhirnya si kapten nyuruh salah satu prajurit senior dan 1 orang prajurit amatir bernama Nino pergi ke sana. Awalnya sih si prajurit senior ini nggak mau sama si Nino. Soalnya si Nino katanya ngokang senjata aja belum bisa. Tapi sang kapten malah bilang, ya udah sambil ajarin dia aja nanti. Dengan terpaksa si prajurit senior ini akhirnya pergi ke tanah tak bertuan itu sama si Nino. Lalu nggak lama kemudian Nino dan seniornya sampai ke parit itu. Ciki pun langsung bersembunyi di dalam tanpa sempat membawa senapannya. Dan yang lucunya karena si Nino ini emang kelihatan amatir dan polos, pas seniornya ngecek sekitar nggak sengaja ujung senapannya malah ngarah ke dia. Kemudian seniornya naruh jebakan ranjau di bawah rekannya Ciki yang udah tewas bernama Cera. Jadi kalau ada pasukan Bosnia lain nolongin dia dan coba ngangkat mayat tersebut, ranjaunya meledak. Tadinya sih si Nino yang disuruh masang ranjaunya, tapi dia nggak mau karena takut meledak. Ciki juga sempat ngambil senapan pas mereka lagi ngecek sekitar. Tapi nggak lama kemudian, Nino nyadarin kalau senapan yang tadi ada di dekatnya tiba-tiba nggak ada. Dan akhirnya, Ciki menembak mereka. Seniornya pun tewas dan beruntungnya Nino masih selamat. Setelah itu Ciki nanya ke Nino tentang arah parit tanah tak bertuan ini, serta peta letakkan cowok berada. Tapi karena dia emang amatir, dia jujur bilang nggak tahu apa-apa. Akhirnya Nino malah disuruh buka baju dan muter-muter di atas parit, selayaknya memberi isyarat tanda menyerah. Tapi setelah itu mereka malah diserang sama artileri jarak jauh Serbia Bosnia. Mereka pun ngumpet di dalam sambil berdebat tentang siapa yang memulai perang ini duluan. Ciki beranggapan kalau pihak Nino Serbia yang memulainya duluan, tapi Nino membantah kalau pihak Ciki Bosnia lah yang memulainya duluan. Akhirnya karena Ciki yang megang senapan, dia ngancam Nino dan dengan terpaksa Nino bilang kalau pihaknya yang mau mulai perang duluan. Setelah itu mereka dikagetkan dengan ternyata kawannya Ciki yang bernama Cera ini masih hidup. Nino juga disuruh buat menjinakkan ranjaunya, tapi dia bilang gak bisa apa-apa. Akhirnya Ciki cuma bisa ngasih minum sambil coba ngecek lukanya. Kemudian Nino diam-diam ngambil senapan di belakangnya, lalu ngancam balik dan bilang siapa yang mulai perang duluan. Seketika Ciki gantian terpaksa bilang pihaknya mulai perang duluan. Lalu kata Cera, ngapain sih meributkan siapa yang memulai duluan? Sekarang kita semua ini di dalam situasi yang sama. Akhirnya mereka berdua saling menggantungkan senapan di bahunya dan memberi tanda menyerah ke kedua belah pihak. Singkat cerita, ada yang melapor kalau ada beberapa orang yang belum diketahui warga sipil atau militer terjebak di tanah tak bertuan. Akhirnya beberapa tentara Prancis yang tergabung dalam pasukan Unprover atau pasukan perdamaian dunia yang gak memihak kedua belah pihak tersebut bergegas pergi mengevakuasi. Sebelum itu mereka mendatangi kamp pasukan Serbia bermaksud mengkonfirmasi untuk meminta izin evakuasi.
Tapi lucunya pas pasukan Serbia ini ditanya bisa bahasa Perancis atau Inggris nggak dan mau minta izin buat evakuasi malah bilang yes aja. Yes. People, you know? Yes. People? Okay. People between lines. Gak lama pemimpin pasukan Serbia yang lagi nyantai dengerin musik juga datang menghampirinya. Dia juga malah pelongo-pelongo baik karena nggak ngerti tentara Prancis ini ngomong apaan. Dia malah nanya ke bawahannya, dia ngomong apaan sih? Bawahannya malah bilang, hanya Tuhan yang tahu. Bilang yes aja. Akhirnya dengan bahasa isyarat dia baru ngerti jangan mengganggu pas lagi proses evakuasi. Mereka juga izin ke pasukan Bosnia, untungnya mereka ngerti bahasa Inggris dan langsung ngasih jalan. Sampai akhirnya tentara Prancis Unfrover ini menemukan mereka. Sempat kaget juga ternyata yang terjebak adalah pasukan militer dari kedua belah pihak. He needs help. You wounded? Tapi di saat mereka mau mengevakuasi, tiba-tiba sersan ditelepon dari markas pusat militer Prancis untuk segera mundur. Soalnya dari markas militer Prancis sudah tahu duluan kalau yang terjebak itu adalah militer dari kedua belah pihak, dan mereka nggak mau ikut campur. Tapi karena rasa manusiawinya, sersan tetap ngajak Ciki dan Nino pergi dari sana duluan. Ciki nggak tega ninggalin Cera dan Nino yang mau pergi duluan, malah ditembak kakinya. Biar Nino tetap di sana supaya pasukan Serbia nggak menyerang mereka. Kemudian di tengah jalan balik, sersan Prancis bertemu sama wartawan Global News. Dan wartawan ini bilang kalau dia menyadap radio percakapan dari markas militer Prancis tentang jangan ikut campur perang Serbia-Bosnia. Seketika sersan punya rencana, jadi si wartawan ini disuruh negosiasi ke markas pusat sambil menyarankannya secara langsung tentang kenyataan bahwa pihak PBB yang membentuk pasukan perdamaian Unfrover ini cuman berkedok netral dan cuman membantu memberikan pasokan makanan ke kedua belah pihak aja. Tapi nggak mau membantu mengevakuasi yang terjebak di tanah tak bertuan. Akhirnya karena udah terlanjur diumumkan, PBB memerintahkan pasukan Unfrover Prancis untuk kembali mengevakuasi mereka. Kita diperlihatkan momen tegang menjinakkan rancaunya. Ciki dan Nino juga disuruh naik ke atas parit duluan. Sampai akhirnya ternyata penjinak rancu ini nggak bisa menjinakkannya. Dan malah disuruh berpura-pura sibuk menjinakkan supaya mendapat pujian dari seluruh dunia yang menonton secara langsung. Sedangkan dari atas, Ciki yang masih kesal sama Nino berniat membunuhnya. Dan terjadi baku tembak yang akhirnya malah menewaskan mereka berdua. Kemudian jenderal pasukan Prancis yang gak mau terlibat lebih jauh memerintahkan semuanya untuk mundur sambil berbohong kalau Cera berhasil diselamatkan dari ranjau. Padahal yang ditandu itu adalah pasukannya sendiri yang berpura-pura jadi Cera. Wartawan juga percaya dan ikut mundur. Sedangkan Cera sebenarnya masih ada di dalam parit. Begitu juga sersan Prancis Unfrover yang terlihat kebingungan harus berbuat apa, akhirnya ikutan mundur juga meninggalkan Cera. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan, sampai tiba menjelang malam. Cera juga masih tetap berada di sana nggak berdaya dengan nasibnya, tanpa ada yang menolong. Dan tomat. Film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.